Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Halo, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Selamat berjumpa kembali dalam sesi perkuliahan Seni Rupa Kontemporer, program studi Seni Rupa Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang ragam seni rupa kontemporer dengan tajuk seni performance atau performance art. Mari kita simak penjelasannya. Ya, rekan-rekan mahasiswa, mungkin kita sering mendengar istilah berikut. Ada yang disebut dengan performance art atau yang disebut juga dengan performing arts. Nah, dalam bahasa Indonesia memang ini menjadi hal yang cukup membingungkan karena maknanya atau artinya bisa dikatakan sebagai sama-sama seni pertunjukan atau pertunjukan seni. Tetapi ternyata kedua hal ini sangat jauh berbeda. Performance art itu adalah bagian dari visualisasi pertunjukan dalam konteks seni rupa, sedangkan performing arts adalah ilmu atau bidang-bidang seni yang memang sudah memiliki spesifikasi, memiliki landasan dasar teori yang berbeda dan menjadi bidang ilmu yang bisa berdiri masing-masing. Contoh performing art adalah seperti seni teater, seni musik, dan juga seni tari. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang performance art. Ini tetap saja berangkat dari akar-akar seni rupa, tetapi mengadopsi berbagai bidang keilmuan, berbagai subjek-subjek yang terdapat di dalam ilmu atau konteks bidang performing arts. Baiklah, mari kita simak dan kita pahami definisi dari performance art. Performance art didefinisikan sebagai sebuah praktik seni yang berupa suatu aksi yang memang sudah dikonsepkan oleh seniman atau yang disebut dengan performer, ya, yang memang mengutamakan kehadiran tubuh atau kehadiran diri si performer tersebut di dalam ruang dan waktu tertentu. Dan tubuh tersebut menjadi medium utama dalam mengekspresikan suatu peristiwa atau fenomena ke dalam bentuk sebuah karya seni. Performance art ini juga sering disebut dengan seni kehadiran singkat yang memang melibatkan seniman tersebut atau performer tersebut dalam melakukan aksi atau tindakan yang memang dilakukan pada saat itu juga. Ini mirip dengan happening art. Hanya saja perbedaannya adalah performance art ini direncanakan terlebih dahulu, dirancang dan memiliki alur atau setting atau plot yang memang sesuai dengan konsep yang dibawakan oleh performernya. Ya, hal ini menjadi dasar bahwa performance art ini kita bisa lihat menjadi dua hal tentang praktik seni rupa, ya, yang kedua tentang presentasi. Bahwa praktik seni rupa ini tentu saja mengutamakan kehadiran tubuhnya. Ini yang menjadi utama dalam performance art, dan kemudian presentasinya adalah apa yang dipresentasikan berkaitan dengan seni yang sifatnya konseptual dan juga ada improvisasi. Hanya saja sudah direncanakan terlebih dahulu, memiliki skrip, memiliki yang namanya jalur cerita atau alur cerita atau plot yang memang sengaja dibuat untuk menyampaikan konsep yang ingin disampaikan kepada audiens yang menyaksikannya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mari kita telisik sejenak lini masa atau timeline dari perjalanan seni performance ini atau performance art ini. Ya, performance art ini berawal dari tahun 70-an. Ya, ini adalah merupakan awal popularitas performance art yang pada saat itu berkembang karena munculnya gaya-gaya baru dalam seni rupa. Ya, munculnya gaya-gaya baru dalam seni rupa, pemahaman-pemahaman baru, dan inilah yang melahirkan sebuah bentuk kritis dari beberapa seniman bahwa karya seni ini mengapa selalu tidak melibatkan senimannya, selalu hasil karyanya saja yang ditampilkan. Nah, berangkat dari pemikiran itulah maka seni performance ini menjadi salah satu gerakan, salah satu tren yang ingin dilakukan oleh seniman untuk representasikan kehadiran dirinya sebagai seorang seniman yang telah membuat karya besar itu
ditampilkan dalam satu kegiatan, pameran maupun pagelaran seni. Nah, kemudian di tahun 1980, performance art ini dipengaruhi juga perkembangannya oleh unsur-unsur teknologi yang masuk ke dalam karya. Artinya, pada tahun 80 ini, perjalanan seni performance yang awalnya hanya sekedar menyampaikan kehadiran tubuh dari seniman yang membuat karya seni tersebut, dengan bantuan teknologi, karya performance art ini bisa berdiri menjadi sebuah bidang atau sebuah bentuk karya seni yang memiliki karakteristik secara khusus. Tidak harus seniman ini bisa membuat sebuah karya, tapi seniman ini pun bisa menampilkan ekspresinya dalam bentuk-bentuk gerakan kehadiran tubuhnya yang tentu saja tujuan utamanya adalah mengkritisi sesuatu fenomena yang terjadi. Dan pada saat ini, representasi dari ide yang lebih luas ini menjadi salah satu karakter atau ciri khas dari seni performance saat ini ya. Sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi yang berkolaborasi dengan berbagai elemen-elemen dan disiplin keilmuan lainnya, sehingga membentuk sebuah genre baru atau jenis karya seni baru dalam dunia seni rupa atau visual art, yakni performance art yang bisa kita nikmati pada saat pagelaran atau pameran-pameran seni. Ya, rekan-rekan mahasiswa, berikut adalah penjelasan mengenai ranah dari performance art. Kita mengetahui bahwa performance art ini berawal atau berakar dari seni rupa atau visual art yang memang mengutamakan kehadiran tubuh dari senimannya atau performernya. Nah, tentu saja ranahnya adalah mengadopsi dari beberapa bidang seni ya, terutama terkait dengan seni musik, seni tari, seni drama atau teater, dan juga sinema. Nah, keempat hal ini menjadi ranah yang harus dikuasai oleh seorang performer atau seorang seniman performance art untuk mengekspresikan kehadiran tubuhnya secara lebih kompleks dan lebih nyata, sehingga pesan dari karya seni yang akan disampaikannya atau performernya ini dapat diterima oleh audiens yang menyaksikannya. Ya, rekan-rekan mahasiswa, berkaitan dengan ranah tadi, maka hadirlah esensi dari performance art. Yakni performance art ini harus memiliki esensi bahwa kehadiran tubuh menjadi hal yang utama. Kemudian, bagaimana mempresentasikannya adalah harus sifatnya berkonsep atau memiliki konsep yang jelas tentang materi, tentang kritik, tentang ide, ekspresi yang ingin disampaikan kepada audiensnya. Kemudian sifatnya adalah eksperimental. Eksperimental ini adalah seniman atau performer ini melakukan berbagai eksperimen gerakan yang bisa diterapkan di dalam performer itu sendiri, tentu saja kaitannya dengan kehadiran tubuhnya. Dan yang ketiga adalah improvisasi. Banyak sekali gerakan-gerakan improvisasi sebagai salah satu bagian dari adegan, bagian dari karya yang memang ditampilkan dalam sebuah karya performance art. Namun demikian, ketiga hal ini menjadi penting untuk disusun dengan rapi dalam sebuah skrip, karena memang performance art ini merupakan karya yang sifatnya sudah dirancang terlebih dahulu dan memang menunjukkan pesan yang harus tersampaikan dari maksud senimannya sendiri pada audiens yang memang ingin menyaksikannya. Baik rekan-rekan mahasiswa, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tubuh manusia menyimpan banyak elemen yang dapat merepresentasikan atau mewujudkan konsep-konsep atau ide gagasan dari imaji kita dalam bentuk karya seni yang merupakan bentuk dan makna dari alam semesta yang kita tampilkan dengan kehadiran tubuh kita sebagai seorang performer. Keterlibatan tubuh ini sebagai medium karya dapat diinterpretasikan dari berbagai sudut pandang yang memang memperkaya imaji dan representasi dari sebuah karya seni. Demikian penjelasan mengenai performance art atau seni performance.
Semoga bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk memperdalam lagi, untuk memperluas lagi pengetahuan dalam bidang seni rupa kontemporer, khususnya dalam bidang seni performance atau performance art. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Sampai berjumpa pada sesi-sesi perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi